Hingga 2 pekan ke depan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di Bali masih diberlakukan. PPKM level 3 dengan berbagai kelonggaran berdampak pada mulai menggeliatnya perekonomian Bali. Arus lalu lintas di kota Denpasar sejak 2 pekan kemarin terlihat mulai ramai dibandingkan pekan-pekan sebelumnya. Bahkan kemacetan di waktu-waktu tertentu mulai dirasakan oleh warga. Dibukanya objek wisata, pelonggaran pembukaan pusat perbelanjaan, serta dimulainya pembelajaran tatap muka menjadi salah satu penyebab. Hingga 18 Oktober mendatang, PPKM Bali ditetapkan pada level 3. Jika COVID-19 di Bali melandai atau terus mengalami penurunan kasus, maka pemerintah pusat berencana membuka jalur masuk Bali bagi wisatawan mancanegara pada 14 Oktober mendatang. Pemerintah memutuskan akan membuka Bandara Internasional Ngurah Rai Bali untuk wisatawan mancanegara pada 14 Oktober mendatang. Untuk mengetahui persiapan Bali jelang pembukaan pariwisata bagi turis asing, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Nyoman Wiryadinata di Kuta. Selamat sore Nyoman. Nyoman, bagaimana persiapan Bali jelang pembukaan pariwisata bagi turis asing 14 Oktober mendatang? Ya, selamat sore Rifana. Kalau kita lihat pernyataan Luhut kemarin memang menyatakan akan membuka Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai dan otomatis wisatawan mancanegara sudah boleh melewati ataupun datang ke Bali melalui Bandara Igusti Ngurah Rai yang direncanakan nanti pada tanggal 14 Oktober. Memang persiapan tengah dilakukan termasuk juga rapat-rapat Muspida termasuk dengan Satgas COVID-19 yang ada di Pulau Bali termasuk juga mereka yang berada di bandara. Artinya pihak Bandara Igusti Ngurah Rai Bali saat ini tengah menunggu regulasi dari Kemenhub misalnya termasuk juga Kemenkes soal protokol kesehatan yang akan dilakukan. Namun persiapan untuk menerima ataupun kedatangan wisatawan asing memang sudah lama dilakukan. Artinya Bandara Igusti Ngurah Rai Bali saat ini sudah ada lab PCR yang berada di kantor karantina kesehatan, maksud saya di kantor kesehatan pelabuhan dan mampu untuk melakukan tes sebanyak 3.800 tes per hari. Kemudian juga sudah mulai disiapkan alur-alur mana yang akan dilalui ketika wisatawan mancanegara ini akan tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, kemudian mereka akan menunggu di mana sebelum mereka melakukan tes PCR. Kemudian setelah mereka hasil tes PCR keluar, mereka akan diarahkan ke hotel karantina yang mana sesuai dengan kalau disyaratkan memang wisatawan asing yang akan ke Bali nanti harus sudah membooking hotel karantina selama 8 hari. Artinya mereka setelah mendapatkan surat keterangan ataupun hasil uji PCR, maka mereka akan diarahkan ke hotel karantina ataukah mereka ke rumah sakit rujukan yang juga sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Kalau kita berkaca dari pengalaman-pengalaman selama pandemi ini, memang ada beberapa rumah sakit di dekat kawasan bandara yang sudah disiapkan, mesti misalnya di Rumah Sakit Udayana, kemudian di Sanur ada Rumah Sakit Bali Mandara yang memang digunakan untuk rumah sakit rujukan COVID-19. Inilah yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali dan saat ini rapat-rapat untuk membahas bagaimana kemudian nanti ketika dibuka wisatawan harus seperti bagaimana, kemudian protokol kesehatannya seperti apa di bandara ketika datang dan ke hotel-hotel yang akan dijadikan karantina termasuk juga rumah sakit rujukannya. Rifana. Ya Nyoman, bagaimana respon dan komitmen para pengelola tempat wisata dan hotel atas kebijakan pemerintah menyambut turis asing ini? Ya Rifana, kalau kita lihat memang pembukaan ataupun dibukanya Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai memang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bali karena sebagian besar masyarakat Bali bekerja di sektor pariwisata. Kemudian lebih banyak wisatawan asing yang melakukan, kalau kita lihat ketika datang di sebelum pandemi lebih banyak mengeluarkan uang dibanding dengan wisatawan lainnya. Inilah yang kemudian diharapkan oleh tidak hanya stakeholder pariwisata, namun juga masyarakat Bali yang tidak bekerja di sektor pariwisata, namun mereka terimbas dari sektor pariwisata ini. Salah satu yang dilakukan misalnya pengelola objek wisata adalah berkomitmen untuk memantau ataupun menghalangi
terjadinya penularan, minimal bisa menurunkan keadaan yang sekarang ini. Artinya kalau kita lihat di Pantai Kuta ini saja ada 28 pintu masuk, akses masuk yang kemudian saat ini akan ditutup. 20 pintu masuk akan ditutup secara permanen, kemudian hanya akan dibuka 8 pintu masuk saja dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Inilah salah satu yang dilakukan kemudian di masa-masa sebelum pembukaan penerbangan internasional dilakukan semacam ganjil genap untuk ketika ada libur hari Sabtu dan Minggu. Untuk menghadapi inilah yang dilakukan sehingga ketika nanti menjelang pembukaan ataupun datangnya wisatawan asing, minimal ada penurunan dari COVID-19 ataupun keadaannya masih melandai seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di Badung sendiri hampir ada 5.000 hotel. Kalau di Surabaya Bali ada 5.000 hotel dan 70%-nya berada di Badung. Kemudian ada sekitar 3.000 hotel yang menyatakan sudah siap untuk menerima wisatawan asing ini. Sebanyak sekitar 146.000 kamar yang akan siap untuk menerima wisatawan asing ini dengan tentunya protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Dalam arti 3.000 hotel sudah menerima sertifikat CHSE yang menerapkan protokol kesehatan. Termasuk juga hotel-hotel menyiapkan satgas yang akan memantau tamu-tamu yang ada di hotel maupun penerapan protokol kesehatan, termasuk juga di objek-objek wisata yang ada di Pulau Bali ini, Rifana. Ya, terima kasih koresponden CNN Indonesia, Nyoman Wiryadinata atas laporan komprehensif Anda. Selamat bertugas kembali.